membagikan kehidupan yang solider. Dalam pertemuan APP yang keempat ini, mari kita kembali melihat apakah kita sudah mampu menjadi pribadi yang memberikan kasih dalam rupa pertolongan kepada sesama yang membutuhkan, ataukah kita masih tetap bangga dengan diri kita yang tidak peka dan tidak memiliki hati untuk berbagi dan saling menolong dimanapun kita berada? Nah, teman-teman yang terkasih, sebelum kita memulai renungan APP pada pertemuan kali ini, marilah kita berdiam diri sejenak. Kita awali kegiatan renungan APP pertemuan keempat ini dengan berdoa terlebih dahulu. Teman yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Bapa, bimbinglah kami agar kami semakin mampu untuk bisa menolong orang lain yang sedang membutuhkan dan tidak menjadi pribadi yang tidak peduli dengan orang yang sedang berkesusahan, khususnya di tengah masa pandemi ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah teman-teman yang terkasih, kita mendengarkan bacaan Injil. Bacaan dari Injil menurut Matius. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pertemuan APP yang keempat ini, mari kita lihat apa yang hendak Tuhan Yesus inginkan agar kita perbuat. Dalam bacaan Injil, ada 2 tokoh penting, yakni para murid dan Tuhan Yesus. Dalam Injil, dikisahkan bahwa para murid tidak mau repot-repot dalam menyediakan makanan untuk orang banyak yang sedang berkumpul. Sedangkan Tuhan Yesus yang tergerak oleh belas kasihan menyuruh para muridnya untuk mengupayakan agar mereka mendapatkan makanan. Nah, teman-teman yang terkasih, dalam kisah Injil, kita diajak untuk kembali melihat diri kita sendiri. Apakah jika kita melihat orang kesusahan kita malah menghindari, bahkan menertawakannya, seperti si murid Yesus yang awalnya tidak mau repot dalam membantu? Ataukah kita sudah seperti Tuhan Yesus yang dengan kasih dan kepedulian membangun sikap solidaritas kepada sesama yang membutuhkan? Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, melalui masa prapaskah ini, kita diajak untuk terus sikap solidaritas di antara kita, sehingga kita dan orang lain dapat hidup bahagia, damai, serta rukun. Teman-teman yang terkasih, kita diajak untuk menyadari bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki semangat dalam bentuk sikap solider kepada sesama.
Oleh karena itu, kita diajak untuk melakukan niat dan aksi nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagai contoh, yang pertama, teman-teman dimohon untuk menuliskan 1 atau 2 niat kebaikan kepada sesama. Yang kedua, tulislah niat-niat baik di kertas dan berilah gambar atau bingkai yang indah serta warnailah. Yang ketiga, lalu tempelkanlah niat-niat yang sudah diberi gambar dan warna tersebut di sebelah tempat tidur teman-teman supaya saat bangun pagi teman-teman bisa melihat niat itu dan melaksanakannya di tiap harinya. Yang keempat, sambil melihat niat yang teman-teman sudah buat, silahkan teman-teman berdoa memohon berkat dari Tuhan agar bisa menjalankan niat-niat tersebut dengan baik. Teman-teman, marilah kita berbagi, sebab berbagi itu indah. Teman-teman yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan APP ini dengan berdoa penutup. Teman-teman yang terkasih, kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, terima kasih hari ini kami boleh belajar untuk menyadari bahwa di dunia ini ada banyak orang yang masih membutuhkan pertolongan kami. Jadikanlah kami mampu berbagi kasih kepada sesama tanpa mengeluh. Semoga melalui perbuatan kasih kami, Namamu lah yang selalu digunakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.